Bapak Ibu, beliau Ibu Melisa dulu pernah direkrut bahasa Indonesia juga ya. Sekarang beliau menjadi dosen di SMA 1 ya, pernah ketemu beliau. Jadi kali ini beliau yang akan menyampaikan materi terkait dengan modul pembelajaran. Jadi silakan nanti Bapak Ibu kita berdiskusi bersama karena nanti ada praktik kerja ya Bu Melisa. Jadi untuk kegiatan ini sehingga nanti bisa memberikan kekuatan dan penambahan pengetahuan untuk kita. Bu Melisa, sebagai informasi untuk anggota kita dari laporan sebelum itu malah 60 Bu. Jadi makanya ini yang hadir 20-an lebih yang mengisi di situ karena beberapa informasinya ada yang berhalangan hadir, banyak kondisi ada anak yang sakit, yang memang kondisi yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Jadi inilah kondisi kita ya, semoga teman-teman Bapak Ibu yang saya hormati semuanya itu bisa juga mengikuti kegiatan ini dengan baik. Demikian Bu Melisa, biar nanti Bu Melisa untuk alur kegiatannya yang akan dilanjut Pak Suwardi seperti apa, berdiskusi dengan mana nanti Bu Melisa yang akan menyampaikan. Silakan Bu Melisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing berbagi tentang modul ajar mereka yang mungkin setelah 6 bulan terakhir ini, yang 6 bulan terakhir ini digaungkan ya. Kalau kami di universitas sudah melaksanakannya dari tahun 2023 tahunan, tapi kalau misalnya di sekolah mungkin baru diterapkan ya, dan model baru ini pun ya sebenarnya kami sebagai dosen pun tidak diajarkan Bapak Ibu. Ya sebenarnya tidak diajarkan, kami harus belajar sendiri lagi gitu bagaimana nih model-modul ajar yang nanti kira-kira yang harus kami ajarkan juga kepada mahasiswa dan mahasiswa kan nanti bakal DPR dan akan jadi guru dan segala macam yang tentunya harus paham akan model ajar kurikulum mereka ini. Dan sebenarnya kalau misalnya terkait modul ajar ini yang sudah banyak diberi pelatihan itu guru-guru penggerak ya sebenarnya. Guru-guru penggerak yang mungkin dari awal sampai akhir sudah banyak diberikan pelatihan gitu kan ya, bahkan mungkin pengetahuan guru penggerak lebih banyak daripada kami dosen gitu kan, karena memang mereka yang dilatih dari awal oleh Kementerian, sedangkan kami sebagai dosen itu tidak diberikan pelatihan sama sekali Bapak Ibu, hanya disuruh belajar mandiri lah intinya gitu. Disuruh belajar mandiri ya bagaimana modul ajar itu ya, mau tidak mau kita harus belajar juga misalnya dari guru penggeraknya sama-sama belajar gitu kan, bagaimana modul ajar guru mereka. Dan pada kegiatan ini ya mungkin saya juga pernah ikut MGP tahun 2015 pada 2015 ya, tahun gitu kan, itu bergabung sama bapak-bapak ibu dan seperti reuni lah ya, kita ketemu lagi. Walaupun saya ada banyak orang yang baru, mungkin ada beberapa yang baru, ada juga yang masih yang masih sama, ada juga yang masih tetap misalnya. Alhamdulillah misalnya ini masih terus jalan dan memberikan tentunya pengetahuan baru kepada bapak ibu yang terkait update kurikulum yang terbaru yang tentunya untuk penguatan bahasa Indonesia dan penguatan dari kita semua gitu kan, agar bahasa Indonesia di kota Pontianak ini ya bisa tetap berjalan dengan arus perkembangan yang ada seperti itu. Nah, modul ajar ini ya mungkin sebelumnya sudah diberikan IHT sama beberapa sekolah, IHT sudah diberikan segala macam, jadi saya hanya menambahkan sedikit saja ya, ada yang memang kira-kira perlu didiskusikan, jadi kita nanti saling berdiskusi ya, bagaimana contoh model bagaimana maunya kurikulum merdeka. Nah, sebelumnya itu sebelum masuk ke modul ajar itu nama lainnya harus kita juga, dan perubahan nama dari kurikulum K13 itu ke kurikulum merdeka itu seperti apa perubahan nama-namanya. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu dulu karakteristik kurikulum merdeka. Nah, karakteristiknya itu ya tentunya bersifat fleksibel,
berfokus pada materi esensial serta berfokus pada pengembangan karakter kompetensi siswa. Kurikulum Merdeka diharapkan mampu mengakselerasikan kemampuan siswa yang turun akibat pandemi COVID-19 yang memunculkan luas learning. Jadi pengembangan pengembangan dari adanya kurikulum darurat dan segala macam, sehingga ada kurikulum Merdeka ini sebagai bentuk fokus pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Dan selanjutnya itu, kalau kita lihat dari karakteristiknya itu ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, kalau karakteristiknya itu ya pembelajarannya itu tentunya berbasis proyek. Untuk mengembangkan soft skill dan karakter profil belajar Pancasila yang sedang digaung-gaungkan saat ini. Jadi nanti selain kita mengajarkan materi, ya juga kita disuruh bikin proyek yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Proyek itu boleh misalnya 3 bulan sekali, 1 kali proyek misalnya, atau setiap semester 2 kali misalnya. Jadi penting ada proyek yang berasaskan profil pelajar Pancasila, ada lain gitu. Ya intinya itu mereka dapat mengembangkan soft skill atau minat dan bakatnya dari karakter pelajar Pancasila. Selanjutnya itu berfokus pada materi esensial yang tujuannya meningkatkan literasi dan numerasi. Yang kita tahu ya, literasi saat ini, literasi dan numerasi itu memang sedang digaung-gaungkan, gitu kan. Bahkan beberapa mahasiswa yang magang ya di beberapa daerah pun diminta oleh pihak Kemendikbud untuk meningkatkan bagian literasi dan numerasinya ya, karena memang tingkat keterbacaan kita ya sebagai siswa-siswa itu rendah sekali menurut bisa itu rendah sekali tingkat baca mereka gitu kan. Bahkan kita tahu ya kadang-kadang mereka hanya membaca judulnya saja, udah isinya nggak langsung berkomentar misalnya apa segala macam. Nah itu sangat riskan sekali melihat rendahnya literasi kita. Nah terus fleksibilitas guru dalam melakukan pembelajaran peserta didik bertumpu pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah mungkin itu sudah sering didengar ya, pembelajaran berdiferensiasi ya, bagaimana pemetaan minat bakat siswa ya, sehingga kita tahu nih bagaimana kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Nah seperti itu. Jadi kita tidak bisa menuntut lagi misalnya harus ini harus ini, tapi kita petakan minat bakat yang mana berdasarkan kemampuan, makanya kemampuan siswa, makanya adanya pembelajaran berdiferensiasi. Karakteristik ini yang muncul karena adanya paradigma baru ya, paradigma baru. Jadi kalau kurikulum Merdeka itu nama lainnya ya, bahasa kementerian itu kurikulum prototipe misalnya gitu kan, kurikulum yang muncul karena hal yang baru gitu. Nah paradigma yang baru itu ya tentunya berdasarkan orientasi, penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan praktik pembelajarannya tentu berpusat pada murid kita. Sebelumnya mungkin sama ya, K13 juga berpusat pada murid, tapi ini lebih ditekankan lagi ya, setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi ada memang tahapan perkembangan yang diusung oleh kurikulum Merdeka ini dari fase A sampai F ya. Kalau misalnya SMA itu maksudnya L dan F fasenya gitu kan ya. Jadi memang bertahap, berjenjang sesuai dengan perkembangannya. Misalnya A itu perkembangannya harus bagaimana itu memang sudah dipetakan sama pemerintah untuk tahap proses perkembangan pembelajarannya. Nah selanjutnya itu kita kenalnya. Mari mengenal implementasi kurikulum Merdeka sebelum masuk ke modul. Terus intinya itu adalah mandiri, semuanya serba mandiri. Karena kata merdeka tadi berarti kita mandiri dalam belajar, mandiri dalam berubah, mandiri dalam berbagi. Terus tanpa pengganti kurikulum. Jadi intinya mandiri belajar ini kita tidak mengganti K13. Materi-materi tidak diganti, tetapi lebih dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah, gitu.
Jadi kita tidak mengganti misalnya teks ini diganti. Kalau misalnya dulu kan KTSP kan kita ibaratkan rombak habis gitu kan ya, sampai masuk kepada teks gitu. Mereka harus sampai membuat teks gitu kan. Nah kalau ini tidak diganti kurikulumnya, maksudnya K13 itu tidak diganti materi-materinya, tetapi lebih dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat. Ya, jadi tidak mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan saat ini. Jadi hanya kayak mengubah metode saja, bagaimana kita mengajarkan kurikulum 2013 itu dengan versi kurikulum merdeka seperti itu. Nah terus mandiri berubah menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, jangan merasa pusing lagi mengenai perangkat ajar. Jadi sudah ada disiapkan oleh pemerintah, sudah dikasih panduannya itu seperti apa. CP-nya itu sudah disiapkan, jadi kita tinggal mengembangkannya saja lagi dari perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kemendikbud, terus kita sisanya itu mengembangkan atau menggunakannya sudah ada pun tidak masalah. Ya, menggunakannya sudah ada pun tidak masalah. Jadi mereka sudah membuat platform untuk Merdeka Belajar itu, tinggal kita pelajari, kita baca kembali bagaimana cara penilaian, bagaimana cara bikin modul ajar dan sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya itu mandiri berbagi. Mandiri berbagi itu mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Jadi karena sudah ada nih, jadi kita tinggal mengembangkan aja sesuai dengan keadaan situasi sekolah kita. Sekolah kita seperti apa, kita kembangkan apa yang bisa dimanfaatkan di sekolah kita, bagaimana murid-muridnya dan segala macam apa yang bisa kita lihat dari situ. Ya kita tinggal dikembangkan aja dari yang sudah ada. Jadi ibu itu tidak perlu capek-capek lagi membuat apa, tapi sudah ada panduannya. Bagaimana panduan menilai, membuat asesmen, bagaimana alur pembelajaran dan segala macam itu sudah ada. Jadi tinggal Bapak Ibu saja yang mengembangkannya melalui dan nih platform Merdeka Belajar ini ya, Bapak Ibu bisa lihat di website atau di peranangan ini atau di HP kita masing-masing itu ada. Kita ketik aja Merdeka Belajar itu ada. Di situ ada panduannya gitu kan ya, panduan cara kita membuat modul ajar. Nah, di sini juga ada panduannya nih. Bagaimana kita membuat alur-alur yang kita lalui gitu sebelum sampai tahap mengajarkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan nanti dilihat saja, jadi baca bagaimana prosesnya. Nah, itu sudah diberikan oleh Kemendikbud. Jadi kita tidak dilepas begitu saja ya Bapak Ibu, tidak dilepas sudah kamu sekolah ini harus menjalankan kurikulum merdeka, tidak, tapi tetap diberikan panduan. Yang diberikan panduan pun mungkin saat ini belum semua sekolah ya Bapak Ibu melaksanakan kurikulum merdeka ya. Baru siapa yang ingin mendaftar gitu ya, siapa yang ingin mendaftar melaksanakan kurikulum ini sampai kali kan sampai berapa Maret gitu. 20 Maret ya. Mengenai ya memang tidak dipaksakan dulu ya, tidak dipaksakan untuk langsung menerapkan kurikulum merdeka, tapi pada akhirnya juga nanti setiap sekolah akan menerapkan itu. Jadi ibaratkan itu kalau kita dulu kan bertahap dulu ya, K13 misalnya sekolah, beberapa sekolah tertentu dulu misalnya dulu SMA 1, SMA 8, SMA 4 kalau tidak salah, SMA berapa gitu menerapkan kurikulum K13 di awal-awal munculnya K13 beberapa sekolah, sampai akhirnya itu berapa tahun kemudian berlanjutlah gitu mereka menerapkan, akhirnya semuanya menerapkan K13 baik itu dari daerah pedesaan ya maupun perkotaan gitu. Begitu juga nanti maunya kan kurikulum merdeka ini gitu ya. Jadi awalnya memang sekolah yang siap dulu mendaftar gitu kan. Nah, terus akhirnya itu sampai kepada pasti ujung-ujungnya Bapak Ibu bakal kena juga gitu. Jadi memang perlu pengetahuan di awal bagaimana kurikulum merdeka tersebut ya, dengan membuka platform ini, platform Merdeka Belajar ini, kita bisa lihat panduan-panduannya bagaimana tahapnya gitu kan. Kalau misalnya pusing melihat apa sih dasar Merdeka Belajar bla 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 itu, kita langsung saja misalnya lihat bagaimana model penilaiannya gitu kan, bagaimana model panduan bahan ajar dan segala macam itu sudah ada. Jadi tinggal dicari.
bahkan beberapa sekolah yang sudah membuat modul pun mengunggah di website maupun aplikasinya. Jadi tinggal cari modul ajar apa gitu kan, kita bisa melihat contoh dan di situ bisa mengembangkan bagaimana cara membuat modul ajar seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya melihatkan fase kurikulum merdeka. Nah, kita masuk karena ini SMA dan SMK ya, SMA ya, SMK ada juga SMA aja ya Pak ya. Jadi fase E dan F kita masuknya di sini. Jadi berarti perkembangan kurikulum anak-anaknya itu masuk pada E dan F untuk kelas 10, untuk kelas 3 sampai 12. Ya, di semuanya itu di dalam platform itu sudah ada misalnya fase berapa, gitu kan? Kita cari aja misalnya modul ajar atau bahan ajar, gitu kan? Biasanya banyak yang sudah mengunggah di platform yang saya berikan tadi. Ya. Nah, contoh bagian capaiannya. Nah, terus profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu apakah ada yang sudah menerapkan, mungkin mencoba membuat di sekolah masing-masing buat profil pelajar Pancasila ada tidak? Satu tidak. SMA 8. SMA 1, SMA 8 ya, dengan orientasi mungkin yang memang sekolahnya menerapkan itu sejak 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Berarti sudah ya. Sudah pernah. Oke. Jadi mungkin nanti bisa ya yang sudah menerapkan 2 tahun lalu itu boleh berbagi kepada kita semua bagaimana proses mereka membuat penerapan kurikulum merdeka ini, ya sehingga nanti ya paling tidak itu jadi bisa pembelajaran untuk sekolah-sekolah ya agar tahu bagaimana caranya mengimplementasikan proyek profil pelajar Pancasila. KI itu CP. Nah, CP ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi sudah disiapkan oleh Kemendikbud dan tinggal kita mengembangkannya saja atau menggunakan yang sudah ada. Nah, ini RPP, yang nama lainnya itu modul ajar, KD itu PP, kemudian pembelajaran, KKR itu di sini nyebutnya KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Terus IPK, IKTP, penilaian harian itu atau ulangan harian sumatif namanya, nama lainnya ya. Sumatif, terus PTS, PAS, ganti dari STS, SAS, ini sumatif akhir semester, sumatif tengah semester. Indikator soal, indikator asesmen, terus penilaian tengah sejawat itu namanya formatif. Nah, kalender pendidikan, analisis hari efektif, nah itu modul ajar, terus agenda jumlah harian, daftar nilai, terus daftarnya ada siswa dan sumber belajar. Nah itu kurang lebih hal itu juga yang kita buat per tahunnya ya, dan cuma mungkin perubahannya itu di nama-nama saja dan di bagian di ajar ini membuat menjadi inti lah, menjadi inti yang akan dibuat. Oke, jadi tentunya di dalam modul ajar itu ada beberapa hal yang urutan pembuat modul ajar. Dan ini sudah dibahas juga ya sebelumnya itu. Ya. Jadi kita bikin satu perangkat lengkap yang modul ajar itu dari identitas sampai kepada data tersangka. Intinya itu dengan modul itu kita mempermudah kita dalam belajar, dalam memberikan proses pengajaran, nah intinya seperti itu. Jadi CP ini yang pertama kita lihat dulu dari CP-nya. CP-nya itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi kita tinggal mengembangkan di silabus dan modul ajar saja. Ada contoh modul ajar, tapi ini SMP aja, tapi nggak apa-apa, sama kurang lebih sama SD, SMP, SMA sama. Jadi
modelnya itu terserah Bapak Ibu ya. Yang penting poin-poinnya itu kurang lebih sama. Ya, jadi ada fasenya, durasi, dan dibuat ini per teks. Ya, teks kita apa? Misalnya kita berapa kali pertemuan, teks tersebut kita rencanakan berapa kali pertemuan, misalnya 5 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan kita buat saja. Ataupun misalnya mau dibagi dua, misalnya kayak gitu boleh. Misalnya modulnya itu hanya kita buat 2 kali pertemuan saja boleh. Pokoknya membebaskan Bapak Ibu. Yang penting ada modul pelajaran, profil belajar Pancasila, ada pertanyaan tematik, rencana itu kurang lebih sama dengan tinggal penambahan aja gitu. Bentuknya apa sampai kepada pertemuan sarana rincian kegiatan. Nah, rincian kegiatan kita bisa ambil dari KTP Bapak Ibu yang pernah buat di K13, tinggal dikembangkan saja, dikembangkan sesuai dengan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalnya kegiatan awal apa, kegiatan inti apa, terus kegiatan penutup dan seterusnya. Ya. Jadi modul ajar ini pun banyak ya, banyak kita bisa unduh juga di beberapa